tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 11 menjadi penyimpul. Ini dikatakan dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Keluarga yang berduka, poin pertama perenungan kita pagi hari ini adalah untuk segala sesuatu apa? Ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Apa saja disebutkan dalam firman Tuhan ada waktunya. Adalah waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu membenci, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu mengumpulkan, menabung, ada waktu untuk membelanjakan. Semua ada waktunya dalam hidup ini. Dan manusia tidak bisa melawan waktu. Ya, saya ke Sukabumi tahun 2000. Ya, ketemu Ibu Dir masih, waduh, jak-jak waringkas. Saya juga muda banget ya Bu ya. Dan waktu saya menikah, GKI General Jaksa Persembahan Pujian ya Bu ya. Waduh, tapi tidak terasa sudah 23 tahun. Bahkan mau masuk 24 tahun di kota Sukabumi. Waktu terus berjalan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk almarhum Bapak Simon pribadi ya, ada Simon pribadi batu karang. Ini Simon itu murid dari Tuhan Yesus kan, udah Simon dikasih lagi batu karang dan dia pribadi yang kuat berarti batu karang. Usia berapa nih? Di 83. 83 adalah waktu yang sangat panjang. Adalah berkat yang luar biasa karena di dalam Mazmur dikatakan manusia hidup berapa? 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80. Ini berapa ini? 83. Bonusnya banyak. Nah, bagaimana melihat kedukaan itu harus melihat dalam konteks keseluruhan. Ada waktunya di dalam hidup ini. Dia telah diberi waktu yang cukup banyak. 83 tahun itu anugerah besar bersama keluarga dan bersama gereja dan bersama dengan masyarakat. 2 minggu, tepat 2 minggu yang lalu pada saat saya pulang dari siaran radio, nah saya ditelepon bahwa almarhum ini sudah drop di rumah sakit Hermina, masuk ruang ICU. Dan saya dari radio jam 10 malam langsung turun melihat ke rumah sakit Hermina. Waktu saya masuk, saya sebenarnya udah kaget sekali. Karena di layar itu ada garis 2 begini. Tidak ada lagi sudah garis 2. Tiba-tiba kita berdoa, saya sendiri yang bisa masuk berdoa, harus gantian berdoa. Tapi dia bisa ngobrol lagi. Terus saya pikir, waduh ini drop banget ya. Adi dan keluarga, anak-anak juga udah pada nangis. Sudah tidak ada harapan. Kita berdoa. Saya pulang, katanya besoknya udah bagus mau makan, terus dibawa ke ruang rawat biasa, terus bisa pulang ke rumah. Tepat 2 minggu kurang 1 hari. Sebenarnya hari itu kemungkinannya Tuhan sudah mau panggil, tapi keluarga belum siap. Nah, dikasih kesempatan uruslah di rumah dulu, begitu ya, uruslah. Dan memang ini cukup perjuangan berat karena usia juga, karena sakit yang dialami, maka tiap hari harus pakai tabung oksigen. Dan tabung oksigen itu tiap hari 1 atau 2 ya, 1 tabung yang gede ya, 1 tabung yang gede. Barulah terasa ternyata oksigen itu mahal. Kita ini dapatnya gratis. Lebih mahal oksigen daripada data, saudara. Internet, bener. Kalau Tuhan tagih, saudara, udah stres kita semua. Tiap hari 1 tabung 125.000 1 hari. Kali 10 hari 1.250.000, kali 30 hari 3.750.000.
Udah bayar perpuluhan belum ke gereja? Tuhan, ini uang oksigen ke gereja 3.350.000 sebulan. Kalau mau bayar. Tapi kita kadang-kadang tidak mensyukuri berkat Tuhan. Nah, keluarga diberi kesempatan merawat. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan sudah panggil tepat waktunya hari kemarin, ini yang terbaik. Ya, sekali lagi ini yang terbaik. Waktu yang terbaik dilihat Tuhan dan bagi dia juga. Karena bagi dia juga susah. Tiap hari harus ada oksigen dan dia kalau nggak ada oksigen berat sekali. Karena ada masalah di paru-paru. Dan karena itu Adi bilang kemarin, Pak, saya sudah siap. Ya, saya tahu siap. Karena waktu di ICU dia nggak siap. Dia nggak siap. Kemarin dia bisa tegar, kuat. Nah, waktu Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, kalau kita bicara waktu Tuhan, maka kita harus mempergunakan waktu masih ada. Gitu ya. Selagi masih ada, kita pakai waktu yang diberi Tuhan. Untuk apa? Pertama sekali, waktu yang diberi Tuhan kita pakai untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, dan yang kedua mengasihi keluarga. Saya pulang kampung kemarin, ada beda suasana. Saya jauh naik mobil dari sini, 3 hari sampai di kampung. Tetap ada beda suasana ternyata. Ada abang saya di kampung, tapi ibu saya sudah tidak ada. Jadi pulang pun rasanya awalnya begitu semangat, tapi ternyata mama saya sudah tidak ada, papa saya juga sudah tidak ada. Artinya apa? Ketika kita punya orang tua, itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena suatu hari sudah pergi, ternyata ada yang hilang. Tidak bisa diulang waktu itu. Suka sedih kalau lagi mama waktu saya, tapi saya waktu SMA masih suka berantem sama mama saya. Sudah punya anak, saya nggak pernah berantem lagi. Dia marah mau apa, saya diem aja. Karena saya pikir kalau dia masih bisa marah-marah, itu pertanda masih dia hidup. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya suami masih bisa marah, bilang puji Tuhan, kamu masih hidup. Ya, almarhum ini sekarang udah nggak bisa marah-marah lagi, Elika, marah lagi adik, semua nggak bisa. Nah, dia mau berkata bahwa sudah ya, tugasku beres, kalian tinggal lanjutkan. Yang paling pertama harus adalah hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Waktu yang ada pergunakan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Waktu pergunakan, karena di dalam Efesus katakan waktu itu jahat. Saya bingung kenapa waktu disebut jahat. Karena saudara, waktu tidak pernah nunggu. Terasa sekali dalam hal-hal tertentu. Kalau orang sakit, butuh darah, itu berjuang mencari. Kadang-kala tidak ada, tidak bisa tertolong. Terasa sekali. Padahal kadang-kala kita waktu buang-buang main HP, Facebook, gampang buang-buang. Tapi waktu itu adalah berharga sekali. Contohnya saja kalau kita naik pesawat, telat di jalan, pesawatnya tinggalkan. Padahal kita membuang waktu itu sangat-sangat enteng sekali. Ibu-ibu main HP, ya paling lama 15 menit ya ibu-ibu ya. Ini saya ngomongnya benar ya 15 menit ya. Oh lebih, kejujuran itu lebih indah saudara. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Tapi sungguh kita bilang, berapa menit kita doa setiap hari? Berapa menit kita baca Alkitab? Berapa menit kita telepon keluarga kita, saudara kita? Kita lebih menghabiskan waktu melihat. Saya juga mengintrospeksi diri. Betapa dia, emang ini ada alat yang bagus, bisa komunikasi. Tapi kadang-kadang dia mengikat kita sampai kita lupa yang penting-penting. Ini jangan disalahkan, bukan ini yang salah di sini. Ya dong, benar nggak? Ya. Oh ini jangan pakai HP. Lu nggak pakai HP nggak bisa order makanan, benar nggak? Nggak bisa pakai ojol, benar nggak? Semua sekarang di sini udah dipakai. Nggak apa-apa, pakailah dengan baik, pergunakan dengan baik, tapi tahu waktunya. Ada waktu. Nah, kembali ke firman Tuhan. Ada waktunya main Facebook, boleh dong.
Ada waktunya ibu-ibu TikTok boleh dong, masa nggak bisa? Ada waktunya jalan-jalan, tapi harus ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk gereja, ada waktu melayani. Saudara, ada waktu untuk semua. Kita melayani orang. Suatu hari kita juga dilayani. Hidup memang seperti itu. Hidup seperti itu. Ya. Jadi kalau almarhum ini sudah pulang, nah saya mau mengatakan kepada ibu ya, harus merelakan ya. Anak-anak juga merelakan ya. Jangan ada perasaan, aduh coba kalau begini, coba kalau begini. Udah, tak ada coba-coba begini, coba begitu. Nggak ada rasa bersalah. Sudah Tuhan atur, manusia tidak bisa lagi mengganggu gugat. Perbaiki diri kalau ada yang salah. Masih ada waktu, perbaiki diri. Lakukan yang terbaik untuk keluarga, lakukan terbaik untuk gereja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi masih ada waktu. Saya teringat dalam kitab Ayub yang berkata begini. Ketika anak-anaknya meninggal, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah. Oh saudara-saudara, itu tinggi sekali. Ketika Tuhan memberi, penghayatannya Tuhan mengambil. Itu berarti kita nggak punya hak milik di bumi ini. Tuhan beri, Tuhan ambil. Jangan marah. Masa Ibu Nirwati saya titipin kemarin itu emas 2 kilo, terus aku ambil lagi, masa marah? Oh emas saya itu ya Bu ya, bukan Mas Lardi, bukan. Mas artinya kalau kita titip, kita ambil lagi, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Sama persis seperti tukang parkir, mobil sehebat semahal apapun dititip, kalau diambil tukang parkirnya marah. Enggak, silakan. Saudara-saudara, Allah menitip banyak hal pada kita. Ketika dia ambil, saudara nggak berhak marah, keluarga nggak berhak marah. Sudah diberi, diambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menghayati, dia memberi, dia berotoritas, juga mengambil, berotoritas. Serahkan, diambil, silakan. Terpujilah nama Tuhan. Walau setelah dia sakit, Ayub itu dia mengeluh juga di hadapan Tuhan. Dia juga berdebat dengan Tuhan, berdebat dengan saudara, dengan teman-temannya. Saya mau menghayati itu. Ayub tidak sempurna. Ketika sudah melewati masa yang sukar itu, ternyata dia juga pernah goyah. Mulai meragukan, Tuhan kenapa kok saya menderita begini? Itu manusiawi. Dia bukan malaikat, dia manusia. Saudara-saudara, di dalam pergumulan penderitaan kadang-kala kita naik daun juga. Itu wajar, manusiawi. Tuhan gak marah. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Kadang nanti sudah pulang dari sini atau sudah pemakaman besok, istri, anak-anak pasti merasa, kok kosong ya? Itu biasa. Mama saya waktu meninggal 3 bulan itu sepertinya nggak tahu kenapa gitu. Tapi setelah itu dia kadang nangis, lagi nyetir nangis, lagi makan nangis. Itu biasa, dinikmati saja. Dinikmati saja. Tetapi kalau sudah Tuhan ambil, sudah Tuhan beri dan Tuhan ambil, ingatlah, terpuji nama Tuhan. Nanti juga dengan waktu kita kuat lagi. Oleh karena itulah kita diingatkan untuk benar-benar mencintai keluarga kita sebelum diambil. Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu ayat firman Tuhan yang luar biasa di dalam Alkitab. Yohanes 11 ayat 25. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pertanyaan kita, almarhum ini percaya Yesus tidak? Percaya. Kalau begitu, ia hidup walaupun ia sekarang mati secara fisiknya. Hidup dia di mana? Di pangkuan Bapa di surga. Di rumah Bapa di surga. Yohanes pasal 14. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Aku siapkan. Jadi ini peralihan dari kehidupan di bumi kepada kehidupan yang abadi. Ini peralihan. Lewat kematian peralihan itu.
Di Alkitab hanya beberapa orang yang diangkat ke surga, tapi semuanya, banyakkan semuanya lewat kematian. Maka pertanyaan ibu guru pernah bertanya pada murid sekolah minggu, anak-anak gimana caranya mau masuk surga? Oh, kita harus percaya Yesus. Ini terus tiba-tiba anak kecil bilang, ya harus mati dulu kalau mau ke sana. Benar gak? Jadi kematian adalah pintu peralihan dari dunia yang fana kepada dunia yang abadi. Karena itu pintu ini harus dilalui oleh siapa saja. Hanya nggak bisa, saya nggak mau dilalui, saya mau diangkat aja ke surga. Puji Tuhan, asal kita harus hidup seperti Elia, harus seperti Henokh yang diangkat Tuhan. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana, apakah akan ada lagi yang seperti itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia. Ini ayat ini kalau kita hafal sebagai orang percaya, kita baru ngerti. Oh, berarti orang yang kita kasih tidak berakhir atau tidak bergentayangan. Dia hidup, cuman beda kehidupan. Kehidupannya abadi. Kehidupannya nggak mikir lagi bikin apa, semprong ya, nggak bikin simping, nggak bikin lagi. Selama ini masih bikin, nggak bayar lagi tagihan listrik, nggak perlu ke rumah sakit lagi. Oleh karena itulah Rasul Paulus bilang gini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku mau ke sana, aku di sini. Dua-duanya enak, dia bilang. Ke sana lebih indah, di sini perlu untuk melayani saja. Tapi di sana lebih. Jadi anak Tuhan tidak pernah takut akan kematian kalau dia percaya pada Yesus. Nah, terakhir sekali di dalam renungan hari ini, karena itu keluarga ibu ya, lebih ibu dan juga anak-anak, percayalah pada Tuhan. Almarhum sudah percaya pada Tuhan, maka biarkan dia dijaga oleh Allah. Kalau lagi sakit, ngejaga juga ganti-gantian. Kamu aja dulu lah, kamu aja dulu. Sekarang udah, biar Tuhan yang menjaga. Kalian bekerjalah. Tapi ingat, manusia hidup bukan hanya untuk mencari makanan, cari uang. Manusia juga hidup dari firman Tuhan. Artinya seimbanglah. Ada usaha, bekerja, ada waktunya ibadah. Jangan dibabat semua. Lagi ibadah, bekerja. Lagi bekerja, ibadah kumaha teh. Liar kan? Nah, inilah Indonesia. Lagi kerja, ibadah. Ya itu kacau. Misalnya apa? Di toko. Dia kerja di toko. Permisi bos, gue mau sembahyang dulu. 5 kali sehari sembahyang, repot dong. Harusnya lagi kerja, ya kerja. Lagi ibadah, ya ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak lagi ibadah di gereja, ya ibadah. Lagi nyanyi, ya nyanyi. Jangan lagi nyanyi, tidur. Salah itu. Lagi tidur, ibadah tidur. Jangan. Jangan dipacang. Itu nggak benar. Ya. Lagi tertawa, ya tertawa. Lagi menangis, ya menangis. Jangan orang lagi menangis, saudara tertawa. Orang tertawa, saudara menangis. Nih, ini. Kebalik itu namanya. Benar nggak? Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Kalau di orang Batak usia 82 tahun udah dipestain. Tahu ya, dipestain, artinya ditortorin gini. Nah, digondangi. Kenapa? Karena sudah melalui target 70, 80, udah 82 mau 83. Artinya bahwa sudah diberi kelimpahan anugerah. Sedih udah pasti, tapi harus juga mikir, iya ya, hebat ya, 82 tahun itu hebat sekali. Mama saya meninggal 80 tahun. Awas kursinya jangan jatuh. Jadi ada kesedihan, tapi ada juga penghiburan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dalam rangka penghiburan dan tutup peti ini, almarhum Bapak Simon pribadi Batu Karang, biarlah kiranya dia, kami percaya ada di dalam pangkuan Bapa di surga. Kalau sebentar nanti akan dilaksanakan tutup peti, tidak melihat lagi wajah almarhum, tapi biarlah segala kenangan yang baik, teladan yang baik dari almarhum ini bisa ditiru anak-anak, menantu,
dan keluarga semua. Tuhan memberkati juga, Tuhan memberkati juga semua jemaat yang hadir hari ini, yang boleh memberikan support, doa dan harapan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kesempatan yang ada kami boleh lakukan, menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi keluarga kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami kalau kami kadang-kala tidak bisa memakai waktu dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sakit ya? Sakit. Dibawa ke belakang dulu. Keluarga yang terkasih, Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Penghiburan nomor 39, bait 1 dan 3, janji yang manis. Nanti setelah ibadah ini selesai, kita akan lanjutkan dengan prosesi tutup peti. Ya begitu ya. Janji yang manis kau tak melupakan, kata ombak ambing dari jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinlah teguh. Bait ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengar suara mengatakan, hamba yang sejawat, mari masuklah. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ibadah penghiburan dalam rangka tutup peti ini telah berlangsung oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi kami doakan keluarga yang ditinggalkan almarhum Bapak Simon pribadi Batu Karang dihiburkan dan dikuatkan Tuhan senantiasa. Roh-Mu yang kudus adalah roh yang menghibur, menemani dan menyertai dan menolong mereka setiap waktu. Semua jemaat yang memberi kasih dan perhatian, biarlah Tuhan jugalah yang memberkati. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, beserta saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Jemaat yang terkasih, ibadah penghiburan kedua telah selesai. Kami masuk, kami akan memberikan waktu kepada Komisi Kedukaan dari GKI Zenajaksa, yaitu Bapak Purba, untuk memberikan sepatah dua kata dan tanda kasih kepada Tuhan. Silakan Pak Purba. Para maksa dari ibadah penghiburan. Nggak bisa. Shalom. Shalom.
jam berapa rencana? Terima kasih Jam kepada 11 jemaat bisa. GKI yang telah berkenan hadir untuk memberikan hiburan kepada keluarga. Pada keluarga yang terhormat, pada saat ini saya sebagai ketua kedukaan, komisi kedukaan yang suka berduka saya ini sama dengan ini. Jadi kami juga sangat berduka atas meninggalnya Bapak yang tercinta. Saya mengetahui Bapak ini sangat aktif. Tapi seperti kata pendeta tadi, ada waktunya. Waktunya kita tidak tahu. Kita tinggal menunggu waktu sebenarnya. Kita harus siap menunggu waktu itu. Dan kepada anak-anak yang ditinggalkan Bapak, ada waktunya kamu memberikan perhatian kepada ibu. Sekarang waktunya. Sekarang kasihlah waktunya kepada ibu. Biar ibu panjang umur seperti Bapak. Bapak memang sudah cukup 83 tahun, sangat indah. Saya juga berpikir nyampe enggak juga kayaknya sih. Saya mudah-mudahan Tuhan kasih waktu saya seperti itu. Tetapi dengan usia begini aja, saya mulai udah turun stamina. Tapi kami berharap keluarga supportlah ibu kita, biar ibu kita ini kuat menerima apapun yang ada. Jadi kami dari Jenderal Jaksa ada sedikit sebagai ganti tabur bunga atas meninggalnya Bapak kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami berikan Bu. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk prosesi tutup peti. Silahkan keluarga kalau mau berfoto bersama dulu, silahkan. Lalu setelah foto, keluarga dipersilahkan untuk memberikan minyak wangi di sisi jenazah suami, ayahanda. Silahkan juru foto jangan terlalu jauh, gambarnya nanti terlalu kecil dan pecah. Wan, ada yang fotoin nggak? Jason, fotoin. Foto dulu, ya. Ya, keluarga mau foto dulu. Terlihat semua ibu punya kacamata, apakah terlihat? Ya. Ibu yang baju hitam ya. Sudah. Oke. Ya sudah. Keluarga inti berarti ibu dan anak dan menantu. Iya. Ya. Iya, di tengah. Ya. Oh, ya. Sekarang Siap. dimulai dari Ibu Wasini. Ayo, anak pertama. Oke. Jangan kena wajah ya. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau mengikuti Dia, mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Sama dulu. Ku mau ikutlah suka
beserta keluarga dan jemaat silakan. Jangan kena wajah ya, pinggir aja. Bentar, ya. Ya. Agar kau boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapak banyak tempat. Dan percayalah tentu kau diterima. Percaya tentu kau diterima. Bila kau ditinggalkan teman-teman, bila kau ditinggalkan
penuh sesat. penuh sesat. Pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Ada Yesus Juru Selamat dan Tuhanku. Padanya persahabatan yang kekal. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhan setia. Jangan tolak kasih Tuhan setia. Agar kau boleh masuk terang mulia. Agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Sekali lagi jangan tolak kasih Tuhan setia. Jangan tolak kasih Tuhanku sendiri. Agar kau pun boleh masuk terang mulia. Agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Ya, kita tutup ya. Ya, saudara-saudara, besok ibadah besok ibadah pemakaman di tempat ini kita mulai pukul 9. Ya, pukul 9 lalu kita berangkat ke TPU Cikundul, Gedong Panjang. Ya, Gedong Panjang kita berangkat 9:30. Ya, jadi kita ibadah jam 9, berangkat 9:30. Kita berdoa supaya Tuhan memberi cuaca yang baik sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian acara ibadah pemakaman esok hari.
Demikianlah saudara-saudara rangkaian acara ibadah penghiburan sekaligus juga tutup peti hari ini. Selamat pagi. Sampai besok.